Di jalan-jalan Makassar, kehadiran Pak Oga semakin marak. Mereka adalah orang-orang yang mengambil alih peran pengatur lalu lintas secara tidak resmi. Mungkin bagi sebagian orang mereka hanya terlihat membantu, namun kenyataannya ini adalah sebuah masalah serius. Banyak pengemudi yang terpaksa memberikan uang kepada Pak Oga untuk melancarkan perjalanan mereka. Kehadiran mereka tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik di jalanan. Masalah ini tidak boleh dianggap sepele. Pak Oga tidak memiliki kewenangan resmi dan tanpa penanganan yang jelas dari pemerintah, mereka bisa menjadi ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Inilah mengapa pemerintah perlu segera turun tangan. Tanpa kebijakan yang tepat, situasi ini dapat menjadi semakin buruk, mengganggu ketertiban umum, dan menurunkan kualitas keselamatan di jalan raya. Tapi mengapa fenomena ini bisa terjadi? Penyebabnya beragam, kurangnya petugas resmi di titik-titik kemacetan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas telah memberi ruang bagi Pak Oga. Pemirsa, Pak Oga kembali menjamur di sejumlah titik di Kota Makassar, salah satunya di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, tepat depan Universitas Cokro Aminoto. Keberadaan Pak Oga ini menjadi salah satu biang penyebab kemacetan di Jalan Perintis. Aktivitas Pak Oga di jalur pemutaran sejumlah ruas jalan masih marak terlihat di beberapa titik jalan di Kota Makassar. Dari pantauan di lapangan, dua orang Pak Oga ini tampak sibuk mengatur kendaraan yang hendak memutar balik di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepat depan Universitas Cokro Aminoto Makassar. Akibatnya, sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan dari arah Bandara Sultan Hasanuddin menuju Kota Makassar padat hingga menyebabkan kemacetan. Selain itu, Pak Oga juga nampak di sepanjang jalur pemutaran Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Fidar, Celebes TV. Aksi premanisme Pak Oga yang berulah di ruas jalan protokol di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam video amatir dan viral. Pemalakan terhadap pengendara roda 4 dengan cara meminta uang secara paksa kini sudah ditindak oleh polisi karena semakin meresahkan. Bilang bos, sudah. Kata kamu kan tidak minta tolong sama kamu. Ini adalah video viral aksi premanisme Pak Oga di putaran balik Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat memalak pengendara mobil yang akan berbelok arah. Pak Oga ini meminta uang secara paksa sebelum akhirnya Pak Oga ini terlibat adu mulut dengan korban pengguna jalan roda 4 yang tidak terima. Dalam aksinya tidak hanya memaksa pengguna jalan untuk meminta uang, hingga keberadaan mereka dinilai sudah cukup meresahkan pengguna jalan roda 4 yang kerap jadi sasaran. Atas video ini, kepolisian dari Resmob Polsek Rapocini, Kota Makassar langsung melakukan penangkapan terhadap Pak Oga itu. Setelah ditangkap dan diperiksa, Pak Oga ini mengaku tidak sengaja melakukan aksi pemalakan. Polisi melakukan pengawasan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Jam 5 tua ya? Iya. Kontrak di situ. Kau pikir di situ kau dong pencarianku. Sebenarnya pemerintah pernah menerapkan kebijakan untuk mengatasi fenomena ini, yaitu operasi penertiban yang melibatkan polisi dan dinas perhubungan. Namun kebijakan ini hanya memberikan solusi sementara. Berikut video adanya Pak Oga yang berada di sekitar perputaran di depan Universitas Muslim Indonesia. Bisa dilihat bahwa sebenarnya pengendara bisa tanpa bantuan Pak Oga untuk memutarbalikkan kendaraan mereka sendiri. Solusi yang pertama yaitu peningkatan penegakan hukum lalu lintas dan sinkronisasi melalui aplikasi Pak Oga Lalu Ilegal. Kemajuan ekonomi yang pesat membuat masyarakat konsumtif dan bisa menggunakan teknologi. Dalam hal ini aplikasi untuk secara langsung bisa melaporkan secara real time kepada petugas terkait dengan adanya Pak Oga dan segera bisa ditindaki oleh petugas melalui titik yang diberikan oleh masyarakat di aplikasi tersebut. Solusi yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Kelebihannya yaitu Pak Oga diberdayakan dengan dibekali dengan skill, kemampuan, serta kursus untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kekurangannya bisa jadi saat mereka sudah mulai jenuh, mereka akan kembali lagi ke jalan raya dan kembali menjalankan rutinitas sebagai Pak Oga.
Solusi yang ketiga, penambahan tilang elektronik di titik kemacetan. Kelebihannya, pemerintah bisa mengawasi apakah di titik tersebut ada PAOGA yang semakin menambah kemacetan. Namun kekurangannya, PAOGA hanya menganggap hal tersebut angin lalu tidak peduli. Baik, jadi solusi atau alternatif yang terbaik yang saya pilih untuk menyelesaikan masalah PAOGA di Kota Makassar yaitu penegakan hukum lalu lintas dan sinkronisasi melalui aplikasi PAOGA lalu ilegal. Menurut saya, kelebihan dari adanya aplikasi ini yaitu untuk menyinkronkan secara real time antara pelapor yaitu masyarakat jika di sebuah jalan raya ditemukan adanya PAOGA dan semakin menambah kemacetan. Masyarakat dengan mudah bisa melakukan foto maupun video melalui aplikasi tersebut dan aplikasi tersebut secara langsung akan terhubung kepada kepolisian dan pihak polisi akan melihat secara langsung di mana letak serta posisi di mana adanya PAOGA dan kemudian melakukan penertiban. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan masyarakat untuk lebih kontributif dan secara peka untuk melaporkan secara langsung melalui aplikasi PAOGA lalu ilegal. Namun, kelemahan atau kekurangan yang bisa saja muncul dari penerapan aplikasi PAOGA lalu ilegal ini yaitu yang pertama, kurangnya tindak lanjut yang efektif. Nah, meskipun laporan telah dikirimkan oleh masyarakat tanpa respon yang cepat atau tindakan nyata dari pihak yang berwenang, aplikasi ini tidak akan efektif. Jika laporan dibiarkan tanpa tindakan, masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap aplikasi. Lalu yang kedua yaitu potensi penyalahgunaan. Aplikasi ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang melaporkan secara palsu atau melaporkan secara berlebih-lebihan untuk memanfaatkan situasi tertentu. Demikian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.